Jauhi penyakitnya, bukan orangnya, merupakan salah satu slogan HIV yang sudah sering kita dengar namun masih jarang pengaplikasiannya. Perkenalkan, saya Maria Magdalena Tasimagas, salah satu mahasiswi Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, program studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Nurse. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu HIV dan AIDS. Kita mulai dari HIV. Apa itu HIV? HIV merupakan akronim dari Human Immunodeficiency Virus atau infeksi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. HIV menargetkan dan menyerang sel darah putih, di mana merupakan sistem kekebalan tubuh. Hal ini yang membuat orang-orang dengan HIV lebih mudah terserang penyakit atau terinfeksi oleh penyakit. Lalu, bagaimana HIV dapat ditularkan? HIV dapat ditularkan melalui cairan tubuh. Contohnya bisa melalui darah, melalui cairan vagina, sperma dari ibu kepada janin, dari ibu kepada anak, dan juga cairan anus. Perlu diingat bahwa HIV tidak dapat tertular melalui ciuman, pelukan, atau berbagi makanan bersama dengan orang-orang HIV. Selain penyebaran tadi, ada juga 3 penyebaran lainnya, yaitu hubungan seksual yang beresiko. Hubungan seksual yang beresiko ini entah itu hubungan antara pasangan heteroseksual maupun homoseksual. Yang kedua adalah berbagai jarum suntik, yang ketiga adalah proses kehamilan dan melahirkan. Setelahnya, apa itu AIDS? AIDS atau Acute Immune Deficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul pada akhir dari defisiensi imun yang disebabkan oleh infeksi HIV. HIV yang tidak diobati dengan cepat dan akurat dapat berkembang menjadi AIDS. Namun perlu diingat bahwa tidak semua orang dengan HIV mengidap AIDS. Orang-orang dengan HIV dan AIDS ini di Indonesia disebut dengan ODA. Lalu, tanda dan gejala awal apa saja yang menandakan bahwa seseorang terkena HIV? Perlu digarisbawahi bahwa tanda dan gejala ini bervariasi tergantung pada tahap infeksinya. Tanda dan gejala awal ini terkadang orang masih tidak merasakannya karena sangat mirip dengan penyakit influenza seperti ruam, sariawan, sakit tenggorokan, dan demam. HIV lebih mudah menyebar dalam beberapa bulan pertama setelah seorang terinfeksi. Namun, banyak tidak menyadari statusnya sehingga tahap selanjutnya. Yang kedua adalah bagaimana jika HIV ini tidak segera diobati. Tanpa pengobatan, orang dengan HIV juga dapat mengembangkan penyakit yang parah. Contohnya seperti TBC, hepatitis, kanker, atau gejala penurunan berat badan yang drastis. Lalu, seberapa urgentkah sebenarnya masalah HIV dan AIDS ini, entah di ranah global maupun ranah Indonesia? Menurut data yang kita punya saat ini dari WHO 2022, di akhir tahun 2022 terdapat 39,0 juta jiwa orang yang hidup dengan HIV, di mana 1,3 juta diantaranya baru tertular di tahun 2022. Lalu, menurut data kematian orang akibat HIV yaitu 630.000 jiwa. Kemudian kita beralih pada data kasus di Indonesia. Di tahun 2021, menurut United Nations AIDS, sebanyak 5.400 jiwa orang yang hidup dengan HIV. Ini menjadi angka yang tertinggi se-Asia Tenggara. Indonesia mengalahkan Vietnam, Myanmar, dan Thailand. Lalu, bagaimanakah sebenarnya pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah diri kita terkena HIV? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menggunakan kondom. Salah satu jalur penyebaran HIV yaitu hubungan seksual. Jadi, ODA atau orang dengan risiko tinggi seperti pekerja seks, orang dengan pengguna narkoba, dan orang-orang yang memiliki pasangan HIV wajib untuk menggunakan kondom. Yang kedua adalah tidak berbagi jarum suntik. Jarum suntik juga dapat menjadi perantara penyebaran HIV. Yang ketiga adalah melakukan tes HIV. Tes HIV ini juga termasuk dalam deteksi dini HIV yang membuat kita mengidentifikasi lebih cepat maupun lebih awal, memungkinkan tindakan yang lebih cepat pula. Jadi semakin cepat kita mengetahui apakah kita terkena HIV atau tidak, semakin besar juga peluang pengobatan yang dapat kita terima, yang dapat mengurangi jumlah infeksi baru yang dapat menginfeksi kita. Perlu diingat, dengan adanya akses terhadap pencegahan, pengobatan, maupun diagnosis ini,
terhadap perawatan HIV yang efektif, maka infeksi HIV yang tadinya menjadi kondisi yang sangat kronis akhirnya bisa kita kontrol atau kita kelola, sehingga memungkinkan orang-orang dengan HIV hidup dengan umur panjang dan juga sehat. Yang kemudian adalah pencegahan farmakologis. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai pencegahan non farmakologis, yaitu menggunakan kondom, deteksi dini, dan juga tidak berbagi jarum suntik. Yang berikutnya adalah pencegahan farmakologis atau pencegahan menggunakan obat, yaitu penggunaan PrEP atau pre-exposure prophylaxis. Ini adalah cara yang dilakukan untuk melindungi diri dari penularan HIV dengan konsumsi obat tablet sekali setiap hari. PrEP tidak mencegah kita semua dari infeksi HIV dari berhubungan seksual. Oleh sebab itu, masih diperlukannya penggunaan kondom sebagai pelindung yang sangat penting. PrEP juga disebut dengan pre-exposure prophylaxis, di mana PrEP bertujuan untuk mencegah kita terkena dari HIV. PrEP ini diperuntukkan bagi orang-orang dengan risiko tinggi, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, orang-orang dengan pekerja seks, orang-orang dengan pasangan HIV, maka dari itu sangat dianjurkan untuk menggunakan PrEP. Jadi penggunaan PrEP bagi orang-orang yang belum terkena HIV namun memiliki risiko yang tinggi. Penggunaan PrEP memiliki potensi 92% untuk menurunkan risiko tertular HIV. Selain PrEP, kita juga memiliki PEP atau Post Exposure Prophylaxis, di mana PEP ini bertujuan untuk orang-orang yang baru saja mengetahui bahwa mereka terinfeksi HIV. Namun, pengobatan ini merupakan pengobatan jangka pendek yang dimana hanya dipakai di waktu-waktu atau situasi yang darurat saja. Ketika seorang mengetahui bahwa dirinya terkena HIV, selama 72 jam ke depan, mereka dapat menggunakan PrEP. Namun, jika lebih daripada itu, maka mereka harus menggunakan ART. Orang dengan risiko tinggi maupun orang yang terkena HIV harus konsisten ketika mengkonsumsi obat, di mana ini juga berpengaruh kepada pemaksimalan kerja obat yang akan kita minum. PrEP dan PIP dapat kita temukan di fasilitas kesehatan, namun perlu diingat, pasti masih ada saja fasilitas kesehatan yang tidak memiliki akses terhadap PrEP dan PIP ini. Kemudian ada ART atau antiretroviral terapi. Ini adalah pengobatan farmakologis untuk orang-orang yang sudah terkena HIV. ART ini bertujuan untuk menghentikan replikasi virus di dalam tubuh. Yang kedua adalah menentukan untuk menurunkan resiko penyebaran HIV terhadap orang lain. ART ini harus diminum setiap hari sepanjang hidup HIV, orang dengan pengidap HIV. Terapi antiretroviral ini saat ini adalah obat yang tidak dapat menyembuhkan infeksi HIV. Jadi orang-orang yang memakai terapi antiretroviral dan tidak memiliki bukti adanya virus di dalam darahnya tidak akan menularkan HIV kepada pasangan seksualnya. Kita telah banyak berbicara tentang viral load, yaitu viral load adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada jumlah atau banyaknya virus dalam darah seorang. Jadi, orang dengan HIV yang menggunakan atau yang memakai ART dan memiliki viral load yang tidak terdeteksi, maka kembali lagi tidak akan menularkan HIV ke pasangan seksualnya. Tetapi memungkinkan sistem kekebalan tubuh seorang menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, ini dapat membantu mereka untuk melawan infeksi lain. Oleh karena itu juga akses terhadap ART dan dukungan menjalankan pengobatan sangat penting dan tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan orang dengan HIV, tapi juga untuk mencegah penularan HIV. Kita sudah membahas tentang pengobatan, kemudian kita akan berbicara tentang perawatan HIV. Yang pertama adalah perawatan diri. Perawatan diri apa yang dapat kita lakukan atau udah lakukan untuk mengatasi atau untuk merawat dirinya saat terkena HIV. Yang pertama adalah minum obat teratur. Minum obat yang teratur sangatlah penting bagi ODA untuk menghindari resistensi obat dan memastikan pengobatan yang efektif. Yang kedua adalah melakukan pemeriksaan rutin dan konsultasi medis untuk memantau kondisi dan menyesuaikan pengobatan apa yang akan didapatkan. Yang ketiga adalah gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat berpengaruh juga kepada kesehatan kita.
Yang keempat adalah coping stress. Coping stress atau pengelolaan stres dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, yaitu seperti yang bagaimana kita ketahui bahwa orang-orang dengan HIV begitu banyak diperhadapkan dengan stigma, diskriminasi, isolasi diri, dan penolakan dari lingkungan maupun diri sendiri, yang akhirnya dapat meningkatkan tingkat stres mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk selalu mendukung orang-orang dengan HIV ini. Penanganan atau manajemen stres dapat dilakukan dengan meditasi ataupun melakukan hobi, yaitu mendengarkan musik atau apapun yang dapat membuat rileks. Kemudian teman-teman bahwa HIV dan AIDS sejatinya dapat terjangkit pada setiap orang dan setiap orang memiliki potensi untuk terinfeksi HIV tanpa memandang gender, seks, latar belakang, suku, ras, agama, maupun budaya. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mendukung sobat-sobat Poda, sehingga kita semua dapat saling membantu dan menguatkan demi meningkatkan derajat kesehatan yang lebih baik, dan hal ini dapat membuat kita semua menjadi warga masyarakat Indonesia yang sejahtera. Oleh karena itu teman-teman, stop stigma dan diskriminasi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.